Hiduplah anakku, hiduplah bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini adalah suasana di SMA 2 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, di pusat kota kabupaten, di mana di sana ada MRT atau kereta api listrik dari manapun juga, apakah dari Bandung, dari Jakarta, atau dari Kerawang, dari mana-mana kita dengar ini adalah suara kereta api yang lewat ya. Ini salah satu contoh suasana pembelajaran di sini yang sering terganggu oleh suara gemuruhnya kereta api seperti yang kita dengar saat ini. Hadirin sekalian yang ada di rumah, sekolah ini begitu saya datang kira-kira 9 bulan yang lampau, yang kita injek ini adalah rawa. Nanti kita akan cek bahwa ini semuanya adalah rawa dan baru diuruk ketika kedatangan Bupati Kabupaten Bekasi, karena ada kemelut pada saat itu dari lembaga swadaya masyarakat yang memprotes tentang pembuatan sampah di belakang sekolah ini dan masuk di berita CNN yang begitu hebohnya, sehingga Bupati datang ke sini dan sekolah ini kena imbas. Akhirnya dalam waktu 3 minggu setelah itu langsung diuruk, walaupun tidak semua, di sana masih ada danau-danau atau kubangan air kalau hujan itu bergenang di hadapan sana, karena yang diuruknya hanya sekitar pinggir jalan saja. Dan ketika ada pemantauan dari Medland, oh ini udah diuruk, padahal di dalamnya masih berlubang. Surat sudah kita ajukan kepada perumahan Medland ini, tetapi responnya sampai saat ini kooperatif memang, sehingga apapun yang kita usulkan selalu ditanggapi. Hanya sayangnya pengurus dari Medland itu setiap beberapa bulan sekali selalu ganti, sehingga pemagaran pun di sini rencananya kan ada pemagaran sekolah ini, tetapi 50-50, yaitu bahan-bahan semuanya dari perumahan Medland, tapi ongkos kerja itu dibebankan kepada sekolah. Sayangnya ketika mau direalisasikan, dapatlah teguran dari orang tua siswa karena memberitahu hasil rapat komite itu tidak ada yang membayar sumbangan sukarela, hanya beberapa orang saja. Ketika pemberitahuan lewat wali kelas disampaikan lewat BA bahwa pembagian rapot atau pembagian ijazah atau apapun, mengingatkan saja, tetapi sekolah ditegur. Katanya tidak boleh menghubung-hubungkan antara pembagian rapot atau apapun juga dengan masalah kewajiban menyumbang sukarela yang disepakati bersama-sama itu. Maaf, ini terganggu oleh rel kereta api ya tadi. Memang demikianlah suasana pembelajaran di sini, selalu ada rel kereta api atau kereta api yang lewat rel tadi. Baik, kita lanjutkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, dilema saat ini karena setiap kali sekolah memberitahu tentang kewajiban untuk pemagaran sekolah, pengurugan sekolah, atau membuat taman karena keterbatasan anggaran dari pemerintah, akhirnya kami kirim lewat WA pemberitahuan itu pun hanya 1 tahun paling 1 kali atau 2 kali. Tetapi tetap orang tua yang merangkap dengan oknum LSM selalu saja langsung menteror sekolah jika dihubung-hubungkan antara kewajiban dengan hak, itu akan kami tuntut dan lain sebagainya. Dan itu selalu saja begitu. Ini sebagai bahan gambaran bahwa dunia pendidikan saat ini yang di dalam SK-nya sebagai sekolah bersubsidi, tetapi ditanggapi oleh masyarakat sebagai sekolah gratis, dan menagih atau memberi tahu saja atau mengingatkan saja untuk kewajiban tentang pengembangan sekolah ini, tanggung jawab masyarakat, kemudian keluarga dan pemerintah, itu selalu dirongrong dengan informasi-informasi seperti itu. Dan kemarin kita sudah datang segerombolan orang tua dengan membawa oknum LSM yang ada di channel atau di konten sebelumnya, di foto di situ, termasuk video-videonya, ada orang tua yang membawa LSM Gadungan ke sekolah ini untuk menuntut mengembalikan uang yang pernah disumbangkan 3 tahun yang lalu, karena anaknya sekarang sudah diterima di
perguruan tinggi atau sudah lolos dari sekolah ini, dan sekarang dia minta uang yang disumbangkan itu kembalikan. Mengapa demikian? Karena tidak adil. Banyak sekali orang tua yang tidak ditagih sehingga mereka tidak pernah nyumbang, dan sekarang ijazahnya diambil secara cuma-cuma. Karena aturan memang seperti itu, tidak boleh menahan ijazah. Nah, kemudian sekarang para orang tua itu berbondong-bondong yang merasa sudah nyumbang. Padahal ini bangunan ini diantaranya, bangunan ini yang darurat seperti ini itu memang dari sumbangan mereka. Karena tidak ada anggaran dari pemerintah untuk membuat gubuk, membuat musola, membuat pemagaran, itu belum ada. Tapi insya Allah respon dari pemerintah saat ini cukup baik. Dalam waktu dekat di sini akan dipagar, ada pemagaran gerbangnya saja, kemudian ada ruang satpam, ada RKB satu lokal, kemudian papping blok sebagian kecil, dan pelebaran lapangan upacara bendera. Jadi insya Allah sekolah ini akan berkembang pesat karena kerjasama antara orang tua, kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah secara solid, walaupun kebijakan selalu berubah-ubah. Salah satu contohnya di Medland ini kooperatifnya cukup bagus, tetapi karena pengelolanya selalu ganti orang, ketika di sini sedang koordinasi dengan orang tua bahwa hasil rapat kemarin itu keputusannya seperti ini. Misalkan untuk masjid, di sini belum ada masjid dan rencananya akan dibangun dari bantuan luar negeri. Alhamdulillah proposal sudah masuk, tetapi akhirnya dibatalkan. Karena apa? Karena 50% biaya dari sekolah. Sementara sekolah ini agak mengalami kesulitan untuk mencari dana dari CSR. Kenapa dari CSR agak susah? Karena CSR itu wilayah kabupaten atau kota itu dikelola oleh pihak kabupaten atau kota, dan SMA SMK itu adanya di provinsi, sehingga pernah ada kejadian mau membuat surat MOU agar bantuan CSR dari perusahaan yang ada di sekitar ini itu melalui kabupaten juga sebagian diserahkan kepada SMA dan SMK, tetapi tidak terjadi, sehingga sekarang ini SD, SLTP itu kelihatannya bangunannya sampai 2 lantai 3 lantai, megah-megah. Sementara untuk SLTA ya seperti kita saksikan, seperti SD Inpres zaman dahulu. Mari kita cek kembali di lokasi ini. Ini adalah kebijakan nasional ya, mungkin semua dari Sabang sampai Merauke mengalami hal yang sama. Untuk SLTA baik SMA atau SMK terkendala karena bantuan hanya mengandalkan dari pusat. Sementara SD dan SLTP otonomi daerah itu kan tingkat kota dan kabupaten. Jadi anggaran itu adanya di kota kabupaten, dan itu tidak berhak untuk menerimanya untuk seluruh SMA dan SMK dari kota dan kabupaten itu. Hanya mengandalkan satu sumber. Sementara sumbangan dari orang tua siswa terkendala. Setiap pemberitahuan saja kita selalu mendapatkan teguran dari oknum LSM. Lagi-lagi ini kereta api yang lewat. Dari tadi kita memberikan presentasi ini sudah ada 4 kereta yang lewat ya. Salah satu contoh bagaimana riskanya pembelajaran di kelas, karena setiap kereta yang lewat pasti gurunya itu beristirahat sejenak karena harus berbenturan dengan suara yang begitu bising. Di samping itu, sekolah ini masih 2 shift. Shift pagi dan shift siang. Bayangkan, mau mengejar mutu itu agak susah. Karena apa? Sulitnya menentukan jadwal dengan guru yang 3 orang PNS dan sekarang sudah 7 alhamdulillah sejak saya di sini. Nah, itu dimaksimalkan, dan alhamdulillah dengan adanya virtual dan pembelajaran berbasis IT, perkembangan itu terasa begitu baiknya. Dan sekarang dahsyatnya sekolah ini sudah memiliki channel YouTube sendiri, kemudian sudah memiliki koordinasi dengan berbagai pihak melalui jalur-jalur virtual seperti Zoom, kemudian Google Meet dan lain sebagainya. Ini barangkali sebagai bahan gambaran. Demikian informasi
secara singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.